sudah Pak. Saya belum. Sudah Pak. Oke, kita mulai Bu. Sampun pun siap nggih. Pun. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya mau izin bertemu dengan Ibu, mengganggu waktu untuk bisa sharing-sharing sebentar Bu. Oh, nggih Pak Wisnu, tumben banget ini eh, ketemu dengan saya di jam segini. Ada apa ya Pak? Apa ada yang perlu dibagi atau diinformasikan gitu? Iya Bu, ini mungkin saya butuh arahan bimbingan dari Ibu mengenai berbagai permasalahan yang saya alami di kelas dengan anak murid saya Bu. Nggih. Ada apa ya Pak? Permasalahan apa? Bisa diinformasikan Pak, biar saya juga bisa mengetahui. Iya, ini Bu, saya tuh merasa eh, belum maksimal ataukah dalam pembelajarannya kurang memfasilitasi siswa dalam kegiatan belajarnya karena ini siswa kelas 10 ini kalau dilihat dibandingkan dengan kelas 11 atau 12 itu jauh lebih malu ketika dia berpresentasi. Jadi mereka kurang bisa berdiskusi dengan baik ketika presentasi, apakah dia itu masih merasa minder atau hal yang lain. Nah itu di pembelajaran Bapak itu sebetulnya tujuannya atau pembelajaran itu diharapkannya seperti apa, Pak? Kenapa kejadian anak tersebut bisa menjadikan masalah buat Bapak? Iya Bu, mungkin karena siswa yang masih merasa baru di kelasnya karena barusan dia itu masuk di kelas ini sudah 1 semester dalam bimbingan saya mengajar selama semester ini kurang maksimal dilihat dari apakah dia merasa masih baru dan kurang beradaptasi di lingkungan yang baru di sekolah ini, Bu. Jadi di dalam pembelajaran itu anak-anak itu kurang aktif, kurang mengikuti, atau kurang bagaimana, Pak? Maaf Pak Andono, itu suaranya hilang Pak Wisnu. Kalau dilihat secara langsung, saya juga belum berkonsultasi, berdiskusi dengan siswa itu sendiri. Namun saya lihat, ya, Suaranya Mipil hilang Pak. halo, Ya. iya,
Saya lihat di kelas, saya mencoba untuk mendata beberapa siswa yang menurut saya itu kurang, ya, mungkin Bu, halo, diganti saja pakai HP atau bagaimana ya Bu ya? Nggih, ini Pak, jenengan sudah melakukan pendekatan Nah, kepada anak itu satu persatu atau mungkin per kelompok untuk menanyakan sebab atau permasalahan dari anak tersebut mengapa kok tidak bisa mengikuti pembelajaran itu sesuai harapan Bapak itu, sudahkah dilaksanakan itu, Pak? iya Bu, saya belum menanyakan secara intensif kepada siswa, tapi saya baru baru menebak, menganalisis beberapa kelas yang menurut saya kok ada lebih dari satu kelas yang menurut saya itu kurang kurang aktif dalam kegiatan presentasi, dalam diskusi. Jadi mungkin atau besok saya akan mencoba untuk berdiskusi di jam selain jam pelajaran tentunya saya akan berdiskusi dengan siswa tersebut secara ini santai gitu ya, permasalahannya seperti apa, apakah mungkin juga menurut saya siswa tersebut belum mengenal saya atau masih malu dengan saya, kan perlu saya ini ya Bu, saya sharingkan seperti itu dengan siswa. Iya, atau mungkin Bapak juga sudah menggali tentang kesiapan belajar anak tentang materi yang Bapak berikan mungkin sudah atau belum? Suaranya, Pak. Oh iya Bu, kalau kalau saya mencoba saya kembali ya, saya kembali untuk mencoba melihat materi yang saya berikan, itu saya juga menurut saya sudah ya, mungkin dengan berbagai macam cara inovasi di pembelajaran saya mungkin saya perlu kembangkan, yaitu dengan cara saya membebaskan kepada siswa untuk berbagi slide, kemudian membuat slide tersebut dengan bahan materi diskusi dalam presentasinya bisa melalui gambar, kemudian dengan waktu yang diberikan siswa dapat mengembangkannya, ataupun nantinya saya bisa mencoba menggali siswa atau siswi yang sudah berhasil maju ke depan, yang sudah presentasi, mencoba untuk berbagi pengalamannya kepada siswa yang lain. Apakah kesan pesannya itu menyenangkan atau tidak, atau menakutkan, kan bisa dibagikan kepada teman-temannya. Oh iya iya. Berarti di sini Pak Wisnu nanti akan mengambil langkah menambah refleksi dalam setiap akhir pembelajaran setelah representasi ya Pak. Setelah presentasi itu anak-anak yang sudah maju memberikan refleksinya, kemudian anak yang lain itu bisa mendengarkan, kemudian itu bisa menjadi motivasi dari anak-anak yang belum maju seperti itu mungkin Pak. Suaranya Pak. Halo, Pak Wisnu suaranya hilang. Halo Pak Wisnu. Suaranya nggak terdengar. Ya, oke. Iya betul Bu, memberikan kesempatan kepada siswa yang sudah berhasil maju untuk merefleksikan. Ya, Iya, halo.
saya dengar, Nggih Bu. nggih, tadi soalnya agak hilang, saya ulangi nggih, Pak. Jadi yang tadi Bapak informasikan tadi, Iya, Bapak akan menambahkan satu langkah pembelajaran di akhir pembelajaran, yaitu refleksi bersama itu ya terhadap hasil dari presentasi, perasaan, pemikiran dari masing-masing siswa yang sudah maju untuk dibagikan kepada siswa yang belum maju seperti itu, Pak? iya, iya, Bu, tepat sekali. Dan nanti saya akan mencoba melakukan hal itu, Bu. Betul. Lah itu Bapak berarti sudah tepat sekali nggih tadi langkah-langkah yang sudah mau diambil itu salah satunya mencari tahu jejak pendapat kepada siswa-siswi semuanya nggih tentang perasaannya, kesiapannya, kemudian apa ketertarikannya terhadap materi, kemudian ada langkah pembelajaran refleksi berbagi praktik presentasi tadi, yaitu eh, berarti mungkin itu jadi solusi yang Bapak sendiri temukan ya? Iya, Bu. Ya, saya akan mencoba eh, menggali refleksi lagi setelah pembelajaran seperti Ibu sampaikan tadi. Jadi saya akan mengulas kembali melakukan refleksi kegiatan belajar setelah selesai mempresentasikan siswa maju ke depan. Seperti itu, Bu. Benar sekali, Bu. Untuk eh, untuk pembicaraan dua arah antara siswa yang sudah maju dengan siswa yang belum maju itu, apa Bapak sudah memberikan seperti jalan untuk saling memberikan umpan balik, Pak, dari anak yang mendengarkan dengan anak yang presentasi? Udah ada apa belum, nggih? Suaranya, Pak. Halo? Pak Wisnu, suaranya? Halo? Pak Wisnu, suaranya tidak terdengar. Kalau umpan balik, siswa bisa bertanya seperti itu belum, Bu. Tapi iya, Nah, kalau itu ditambahkan kira-kira Bu. bisa tidak? Mungkin kalau melakukan refleksi di akhir pelajaran belum melakukan siswa tersebut. Nah, Terus kalau iya, rencananya tapi itu kalau nanti mau dilaksanakan, iya, Pak, Bu. Halo, Bu. ya kalau itu nanti mau direncanakan aksi yang terbaru itu, kalau tidak ada umpan balik dari siswa yang belum maju itu kan nanti tidak ada kesempatan dari lagi ada kesempatan anak lain itu untuk bertanya trik mungkin triknya agar berhasil, triknya agar lancar, agar bisa berbicara, mungkin kan itu bisa memberi jalan, Pak. Aduh, suaranya, Pak. Ya, benar, Bu. Jadi nanti bisa diberikan yang tidak belum belum maju, siswa tersebut diberikan bahwa prestasi itu sebenarnya menarik ya. Tidak ada yang
memberatkan atau tidak usah malu-malu karena sudah ada contohnya siswa yang berhasil maju ke depan, kemudian siswa yang berhasil maju ke depan itu ternyata menyenangkan, menjadi sebuah pengalaman yang baru loh bagi teman-teman yang lain, seperti itu ya Bu. Nggih, lah itu kan berarti jenengan sudah lengkap ya dalam mencari jalan keluar agar anak itu lebih pede atau lebih aktif dalam melakukan presentasi nih Pak. Lah ini kira-kira rencana ini akan Bapak laksanakan kapan Pak? Kalau rencana yang akan saya lakukan tentunya kemarin sudah materinya sudah berganti ya Bu ya. Jadi saya sudah melakukan penilaian di materi yang sebelumnya itu kan tentang scrapbook. Mungkin nanti di semester yang kedua mungkin dengan materi yang lain mungkin saya akan buat lagi materi tentang presentasi. Kemudian karena kegiatan presentasi itu sangat berguna sekali ketika nanti ke jenjang kelas yang lebih tinggi Bu, di kelas 11 atau kelas 12 ada materi tentang presentasi, yaitu presentasi karya tulis seperti itu. Iya ya, berarti ini materi presentasi ini, kemampuan presentasi ini adalah materi atau kemampuan berkelanjutan ya Pak, tidak hanya di kelas 10 ya? Halo? Halo Pak Wisnu? Iya Bu, benar. Halo Pak? Nggih. Iya Bu, betul Bu. Nggih. Ya, ya betul Bu. Materi itu akan menjadi itu nanti akan juga dibuat dilakukan siswa kegiatan presentasi tersebut di kelas 11 nanti di materi karya tulis, mempresentasikan karya tulis dan proposal. Oh nggih, berarti itu nanti bisa dilaksanakan di semester selanjutnya ya untuk lebih memberikan kemampuan anak ya dalam presentasi. Kalau seperti itu berarti saya tungguin Pak nanti aplikasinya, implementasinya di pembelajaran yang selanjutnya. Nanti saya juga nunggu ini kabarnya, perkembangannya nanti bagaimana setelah praktek-praktek baru yang Bapak laksanakan nanti hasilnya seperti apa, nggih, refleksinya seperti apa, nggih Pak. Iya Bu, iya benar sekali Bu. Jadi benar saya akan terapkan nanti presentasi yang akan saya lakukan melalui sebuah kegiatan yang lebih memikat minat siswa lagi dengan kegiatan tersebut. Kemudian saya juga akan merefleksikan kegiatan presentasi itu dengan memberikan umpan balik kepada siswa agar siswa yang sudah maju itu akan tertarik, akan menarik siswa yang belum maju. Jadi pada kegiatan Nggih Pak. pembelajaran berikutnya, materi berikutnya akan lebih bagus lagi kegiatan diskusinya lebih hidup seperti itu. Jadi Iya. Iya Pak. terima Nggih, kasih nggih. Bu. Ini menjadi sebuah pembelajaran dan arahan dari kegiatan sharing ini diberi yang Ibu arahkan kepada saya cukup membantu sekali Nggih. untuk mengatasi permasalahan pembelajaran saya di kelas, Bu. Terima kasih. Nggih. Ya bukan arahan sih Pak, kita kan ini lagi sharing, jadi saya juga dapat ilmu dari pengalaman Bapak, kita saling berbagi nggih. Setelah ini ada lagi yang mau dibicarakan Pak, apa sudah cukup atau bagaimana? Suaranya Pak.
Halo Pak Wisnu, suaranya hilang. Pak Wisnu nggak ada suaranya. Ya Bu, cukup Halo. sudah. Eh, terima kasih. Ya, terima kasih sudah memberikan eh, penerangan pada saya sehingga cara mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas 10. Oke, alhamdulillah. Sudah Pak, mari kita kembali ke kelas. Ini kebetulan saya juga ada jamnya, nggih. Sekian dulu, nanti kita lanjut kapan-kapan, nggih. Saya tunggu hasilnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang langsung dilanjut Koji gantian ya Pak. Jadi rekaman tidak saya hentikan. Nanti kita potong sendiri aja. Ini langsung kita lanjutkan bagian saya, nggih. Sebentar Bu, saya mungkin pakai HP nopo nggih, ganti HP. Ini dipotong saja nanti bisa disambung. Karena lama sekali tadi. Maksudnya saya berbicaranya menangkapnya di situ lama sekali. Ya usah, tapi rekaman saya nggak saya hentikan Pak. Nggih, jangan. Yang saya potong, saya stop yang saya. Nggih. Nggih. Monggo jenengan ganti. Saya pakai HP. Kalau pakai HP saya berarti keluar dulu ya yang itu, yang tadi. Tapi kalau keluar ini kok enggak ya? Coba. Jangan keluar dulu Pak, langsung HP aja masuk. Nanti kalau udah berhasil, jangan baru keluar. Oke. Ya, sudah kita masuk. Nggih, Bu, sebentar. Halo? Nggih. Mungkin maksudnya kalau pakai HP ini enggak lola gitu kan. Saya berarti keluar dulu ya. Iya, yang di laptop jangan keluar dulu. Saya berarti Oke. Nah, berarti bisa mulai, Pak. sebentar, Bu. Oke, sebentar. Mungkin kalau lewat HP record itu ada nggak ya? Sebentar. Buatan nonton gitu. Sebentar, Bu. Pun, Pak. Oke. Berarti yang rekam jenengan lho, Bu, nggih. Niki kula mboten saged. Nggih, ini belum tak hentikan. Nggih. Oh ya. Kita mulai monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Bu Ayuni, ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah kabar saya baik. Begini Pak, saya mau mengganggu waktunya sebentar, minta waktu sebentar agar bisa ngobrol atau sharing lah ke Pak Wisnu. Bisa nggih Pak? Bisa, Bu.
Silahkan. Silahkan Bu, Tapi ini ada. Bapak lagi senggang ya? Senggang kan? Iya, saya tidak ada kegiatan yang lain kok. Silahkan mau Oh, gitu. ber-sharing apa, kelihatannya kok ini penting sekali. Oke, ini Pak, ini mengganggu pikiran saya beberapa minggu ini. Nggih. Saya itu punya unek-unek ya, bukan unek-unek tapi kegelisahan gitu tentang pembelajaran saya ya. Ini saya mau minta pendapat atau masukan atau ya sekedar sharing juga nggak apa-apa kepada Pak Wisnu gitu Pak. Iya Bu, kalau boleh tahu apa ya yang menjadi permasalahan Ibu sehingga Ibu kok ini mau berbagi informasi dengan saya, bertukar pikiran, sharing seperti itu ya Bu. Nggih. Kebetulan kan kita mapelnya kan serumpun nggih bahasa nggih Pak. Nah ini gini Pak, saya kan ada pembelajaran tentang wacana nggih. Di wacana itu kan jelas pasti anak harus membaca gitu nggih, membaca wacana itu untuk dianalisis, untuk mencari jawaban atas pertanyaan bacaan dan lain-lain nggih. Tapi itu setelah melakukan beberapa langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu, ketika sudah saya beri asesmen atau penilaian itu kok hasilnya masih jauh dari harapan saya nih Pak. Itu kira-kira apa yang kurang atau langkah saya harus bagaimana ya? Apa Bapak Wisnu bisa memberikan gambaran gitu Pak? Oh, Ibu ini apa yang menjadi masalah selama ini? Apakah cara Ibu menyampaikan itu berhasil dengan lancar atau ada kendala seperti itu, Bu, yang perlu diperhatikan? Gini Pak, jadi anak itu menjawab pertanyaan atau menganalisis itu kok nggak sesuai dengan isi bacaan gitu loh. Kayak kemampuan anak dalam memahami bacaan itu kok sangat kurang begitu loh Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Mm-mm. Jadi Ibu sudah melakukan berbagai macam cara, Ibu sudah melakukan eh, kegiatan itu sudah Ibu lakukan secara terus-menerus. Sudah berapa lama Ibu melakukan eh, kegiatan tersebut, Bu? Ya untuk tahun ajaran ini kan untuk materi bacaan itu ya seperti Anoman Buta gitu ya itu baru kali ini cuman itu hasil itu kurang memuaskan itu sudah terjadi di 3 kelas Pak gitu. Jadi memang sih saya dalam pembelajaran itu anak langsung saya beri bacaan, langsung saya suruh melengkapi LKPD berkaitan dengan bacaan tersebut, kemudian anak langsung menjawab sehingga setelah kita bahas bersama itu ternyata jawabannya jauh dari harapan gitu Pak. Oh ya, mungkin dengan salah satu alternatif seperti ini, Bu, mungkin Ibu bisa dengan cara memberikan buku yang ringan-ringan dulu sebelum Ibu eh, menyuruh melakukan eh, dengan membaca siswa yang lebih lebih banyak bacaannya atau bukunya lebih tebal seperti itu, Bu. Mungkin saya perlu memberi pengalaman lebih dulu nggih tentang pengalaman membaca sebelumnya nggih sehingga kebiasaan anak membaca ini bisa mendukung ketika anak-anak tersebut diminta untuk mengetahui isi dari bacaan gitu ya Pak. Jadi anak mungkin kurang pengalaman membaca ya. Iya, Bu. Mungkin
dengan cara yang lain juga, apakah Ibu sudah melakukan itu secara kontinu, kemudian juga bisa dilakukan dengan cara membuat pojok literasi di sekolah atau pojok literasi di kelas seperti itu, Bu? Oh iya sih Pak, saya jadi ingat kemarin itu memang saya sempat sempat eh, sharing juga sama teman-teman gitu. Ternyata hampir permasalahannya itu untuk mapel bahasa itu hampir sama ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu memang kemampuan literasi anak ini sangat lemah gitu. Bahkan kemarin itu kita sempat mencari cara ya bagaimana agar kemampuan literasi anak ini bertambah itu. Bahkan ini masalah ini kemarin sudah kita bawa ke kesiswaan, kemudian sharing kepada kepala sekolah gitu. Apa apa kita bisa melaksanakan pembiasaan yang kaitannya dengan literasi seperti itu, Pak. Iya, Bu. Mungkin Ibu juga bisa melakukan adaptasi dengan siswa tersebut dengan melakukan sharing tanya jawab seperti itu. Apa keluhan siswa yang mereka hadapi, terus sebenarnya permasalahannya apa? Apakah Ibu sudah melakukan hal tersebut? Iya, Pak, justru saya kemarin memang mengapa saya bisa berani menyimpulkan kemampuan literasi anak ini agak kurang itu karena setelah saya melaksanakan jejak pendapat gitu, saya beri beri pertanyaan pemantik gitu nggih, saya bagi ke anak itu mereka eh, lebih banyak menjawabnya itu karena nggak paham dengan bahasa dari bacaan gitu loh Pak. Sehingga anak itu kurang memahami itu. Ya memang sih kesalahan atau kekurangan di kita itu untuk bahasa Jawa itu kan kamus di perpustakaan kan hampir tidak ada ya. Itu ada kamus 4 itu kan punya pribadi saya sendiri itu, tapi kalau dipakai di kelas kan kurang mencukupi untuk jumlah anak yang sekian banyak itu untuk mobile gitu. Berarti mungkin saya ya itu tadi nggih, kurang memberi pengalaman anak dalam berinteraksi dengan bahasa Jawa, dengan bacaan atau yang lainnya ya, Pak, ya. Iya, Bu. Nah, mungkin kalau sudah tahu Ibu yang harus Ibu lakukan, permasalahan siswa sudah Ibu ketahui tadi, mengetahui dengan cara sudah tahu dengan memberikan pertanyaan pematik. Oh, ternyata kemampuan siswa itu sudah masih rendah seperti itu. Nah, selanjutnya langkah apa ke depannya yang menurut Ibu penting untuk dilakukan dan akan dilakukan seperti apa, Ya. Bu? Oh, pertama saya kalau dalam pembelajaran saya sendiri, saya mungkin akan lebih banyak menggunakan kamus sehingga anak-anak itu terbiasa menggunakan kamus sehingga kosakata bahasa Jawa itu mereka tahu artinya dan penguasaannya lebih bagus. Untuk penguasaan literasi seperti kesepakatan saya dengan kesiswaan kemarin bahkan sama guru bahasa yang lain itu berarti kita akan mengadakan pembiasaan literasi, Pak. Jadi kita meminta meminta waktu di Jumat pagi itu ada yang namanya Jumat literasi sehingga bergiliran dengan Jumat religi, Jumat sehat, Jumat eh, bersih-bersih gitu loh. Sehingga nanti dalam 1 bulan itu mereka ketemu dengan literasi 1 kali untuk pembiasaannya. Sedangkan kegiatannya anak itu nanti diwajibkan membawa buku atau mencari buku sehingga harus membaca pada waktu itu juga. Kemudian nanti membuat resume dari buku tersebut atau mungkin ada kegiatan lain dengan tema yang berbeda, umpamanya mereka disuruh membuat karya sastra berupa puisi, cerpen atau apa setelah mendapatkan gambaran dari guru sebagai sumber apa namanya narasumbernya seperti itu, Pak. Iya, Bu. Kalau saya boleh tahu,
Menurut Ibu, apakah yang Ibu lakukan nanti, apakah menurut Ibu akan berhasil dengan cara Ibu tersebut? Kemarin sih saya sempat melakukan riset kepada anak-anak OSIS. Jadi anak-anak OSIS itu saya kumpulkan, saya bagi buku, kemudian saya perintahkan untuk buat resume, tapi resumenya itu ada guide-nya gitu, yang langkah-langkah yang harus dicari itu apa gitu. Kemudian itu berlangsung 2 kali, itu ternyata kemampuan anak dari yang pertama ke yang kedua itu bertambah, Pak. Sehingga memang pengalaman lebih banyak membaca, lebih banyak tahu itu betul gitu. Nah, makanya ini mau kita berlakukan ke semua siswa, tidak hanya kepada OSIS. Iya. Jadi Ibu sudah tahu sekarang permasalahan siswa itu sebenarnya apa, dan Ibu tahu nanti apa yang harus dilakukan, dan ke depan, jauh ke depan tentunya dapat secara terus-menerus kontinu bisa dilakukan di sekolah kita. Dan menurut saya itu sangat bagus kalau diprogramkan di sekolah juga. Jadi saya sangat mendukung kegiatan dan program Ibu yang Ibu lakukan. Ya Pak, malah ada tambahan dari kesiswaan itu, katanya untuk mendukung hal tersebut ini akan diadakan lomba pembuatan pojok literasi di setiap kelas, Pak. Itu nanti masuk ke program kegiatan jeda semester setelah ulangan tengah semester itu. Jadi anak-anak nanti mempunyai tempat untuk membaca di lingkup kelasnya masing-masing. Nah, kalau untuk lingkup sekolah itu memang sudah direncanakan sarpras dari dulu, katanya cuma belum terlaksana. Itu nanti akan ada pojok baca gitu di depan kantor guru. Itu sementara langkah-langkahnya mungkin itu tadi ya Pak, bisa saya lagi itu 3 tadi. Jadi pembiasaan dengan mengartikan dengan kamus, kemudian adanya pembiasaan literasi, terus adanya pojok literasi di tiap kelas, dan ada pojok baca di lingkup sekolah, Pak, untuk meningkatkan penguasaan literasi pada siswa di sekolah kita, Pak. Iya, Bu. Juga salah satu saya juga bisa memberikan ide, Bu, kalau nanti setelah selesai lomba dilakukan, kemudian literasi sudah dibuat oleh siswa, kemudian bisa dibuat menjadi mading sekolah, Bu. Oh iya Pak, itu salah satu cara juga. Jadi sebelum kita mempunyai karya yang berbentuk buku dari hasil-hasil anak, kan kita bisa memajangnya di mading ya Pak ya. Ya selama ini mading kita kan mati suri, itu belum diaktifkan kembali lah, itu mungkin gambaran lagi itu tambahan untuk mengaktifkan kembali mading sekolah. Iya Bu. Terus bagaimana Bu, ada yang mungkin perlu dibicarakan lagi, masih ada yang kurang, apakah masih juga mengganjal di unek-unek Ibu? Ya itu Pak, saya nanti mohon saran dan umpan balik saja untuk mengcover perjalanan dari langkah yang akan saya ambil ini. Nanti jenengan juga ikut mengevaluasi, merefleksi pelaksanaan saya yang akan, mungkin rencana saya akan saya laksanakan bulan depan Pak. Jadi nanti jenengan ikut, ya bukan mengawasi tapi ikut mendampingi lah perjalanannya itu nanti seperti apa gitu ya Pak ya. Iya Bu, nanti saya juga akan meminta hasilnya seperti apa, apakah ada kemajuan enggak terhadap kompetensi siswa di sekolah kita. Ya Pak, ya, syukur-syukur nanti kalau ini ada perkembangan gitu, ada perubahan yang signifikan ke arah yang baik, itu mungkin langkah ini akan saya bukukan Pak menjadi penelitian kelas.
Itu kan nanti juga bisa terekam sehingga bisa untuk berbagi kepada yang lain. Iya, Bu. Oke, Mungkin begitu aja begitu. Pak. Oke, sepertinya saya sudah sedikit plong Iya. ini permasalahan saya, ada gambaran dan langkah untuk memperbaikinya nih Pak. Dan ini saya terima kasih sekali Bapak sudah memberikan waktunya, memberikan sarannya, memberikan apa namanya peluang untuk saya untuk lebih baik lagi nih Pak. Matur nuwun sangat ini Pak. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama juga memberikan pembelajaran bagi saya juga, bisa sharing-sharing tadi ya Bu dengan permasalahan tentunya untuk mengharapkan tentang kemajuan di sekolah kita ya Bu ya. Iya Pak. Ya gitu aja Pak. Ini tidak terasa ternyata kita sudah bicaranya sudah agak lama. Udah mau istirahat. Habis ini ada jam lagi. Saya mohon pamit dan sekali lagi terima kasih ya atas semuanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti di stop dulu Bu Ibu. Saya tadi Ini rekamnya sudah. gimana? Nah. Saya kirimkan langsung hasil rekaman